Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk dosen pengampung, Dr. Muhammad Adriana Ghaffar, MMPD. Saya dari kelompok 5 akan membahas bab 5, yaitu landasan sosial kurikulum. Kepada dosen dan rekan-rekan sekalian, selamat menyaksikan. Pengantar 1. Tujuan penyusunan bab memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran sebagai salah satu penerapan pemahaman teori dalam konteks nyata pendidikan. 2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap landasan sosial kurikulum, yaitu bagaimana pendidikan tidak hanya berfokusi sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan budaya masyarakat. 3. Memberikan pemahaman antar keterkaitan masyarakat dengan pendidikan, di mana keputusan kurikulum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan perkembangan manusia yang dinamis. Konten bab 1. Konsep hubungan masyarakat dan pendidikan. Pendidikan dan persekolahan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Menurut pemikiran John Dewey, pendidikan berfungsi untuk melestarikan dan memperbaiki masyarakat melalui pengalaman belajar yang relevan. Kurikulum harus mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku, serta berfungsi sebagai media transmisi budaya antar generasi. 2. Teori sosial dan perkembangan manusia. Teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Robert Harvey Hess menegaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung dalam tahap-tahap tertentu, dan setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar individu dapat terbentuk secara optimal. Dalam konteks kurikulum, hal ini berarti bahwa isi dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan pembelajaran, karakter, dan perkembangan peserta didik. 3. Nilai moral dan karakter dalam kurikulum. Pendidikan moral dan karakter merupakan bagian integral dari kurikulum. Pengetahuan moral dapat diajarkan melalui literatur dan cerita, tetapi pembentukan karakter moral memerlukan pengalaman sosial, teladan guru, serta budaya sekolah yang positif. Manfaat penyusunan. Menambah wawasan tentang aspek sosial kurikulum, mahasiswa dapat memahami bahwa pendidikan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta bagaimana peran masyarakat, keluarga, dan sekolah saling terkait dalam proses pendidikan. 2. Mengaitkan teori dengan praktik pendidikan. Melalui kajian ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori-teori sosial dan perkembangan, tetapi juga belajar bagaimana teori tersebut diterapkan dalam penyusunan kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Bagian ke-1. Tujuan pembahasan bab. Menjelaskan bagaimana kurikulum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan perkembangan manusia. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai panduan akademik, tetapi juga sebagai cerminan nilai, norma, serta dinamika sosial masyarakat. Dengan memahami dimensi sosial budaya ini, calon pendidik dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik serta tantangan masyarakat modern. Manfaat pembahasan bab membantu calon pendidik merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peserta didik,
serta memahami bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada kemampuan menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan sosial dan budaya karakter manusia. Relevansi sosial. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Ia bukan hanya sarana pembelajaran formal, tetapi juga alat untuk mentransmisikan budaya, nilai, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut John Dewey, ia menekankan bahwa pengalaman belajar yang baik adalah pengalaman yang mendorong pertumbuhan sosial dan pribadi peserta didik. Perkembangan manusia. Kurikulum harus disusun berdasarkan tahapan perkembangan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Hafiz. Ia mengidentifikasi 6 tahap perkembangan, dari bayi hingga dewasa akhir, dan setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar individu dapat tumbuh secara fisik, emosional, dan moral. Nilai budaya. Nilai budaya adalah inti dari landasan sosial kurikulum. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat, karena budaya menentukan apa yang dianggap penting untuk diajarkan, bagaimana mengajarkannya, dan tujuan akhir dari pembelajaran. Setiap masyarakat membentuk kepribadian modal atau modal personality, yaitu para perilaku, sikap, dan nilai yang umum dimiliki. Oleh sebab itu, kurikulum harus menyesuaikan diri dengan nilai dan karakter masyarakat, agar pendidikan tidak terlepas dari realitas sosial budaya tempatnya tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua, subbab atau subjudul bab 1-4. 1. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Transmisi budaya. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan budaya, yaitu mewariskan nilai, norma, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, masyarakat mempertahankan identitas dan keberlangsungan budayanya. Yang kedua, masyarakat dan kepribadian modal. Kepribadian seseorang dibentuk oleh lingkungan sosial tempat ia hidup. Norma sosial mengatur perilaku individu agar sesuai dengan harapan masyarakat. Karakter kolektif mencerminkan nilai bersama suatu kelompok. Nilai masyarakat menjadi pedoman moral yang membentuk kepribadian warga. Yang ketiga, teori sosial dan perkembangan. Teori sosial menjelaskan bagaimana individu berkembang dalam konteks sosial. Tahapan perkembangan menggambarkan proses pertumbuhan dari anak hingga dewasa. Tugas perkembangan adalah kemampuan yang harus dicapai di setiap tahap. Pembelajaran efektif membantu individu memenuhi tugas-tugas tersebut melalui pengalaman sosial. Yang keempat, masyarakat Amerika yang berubah. Perubahan di masyarakat Amerika mencerminkan modernisasi dalam pendidikan dan nilai sosial. Modernisasi membawa teknologi dan pola pikir baru. Perubahan nilai memengaruhi cara pandang terhadap pendidikan. Adaptasi kurikulum diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Bagian kedua, subbab atau subjudul bab 5-8. 5. Masyarakat postmodern. Masyarakat postmodern ditandai oleh pluralisme dan keberagaman. Pendidikan perlu bersifat inklusif, menghargai berbagai latar belakang, budaya, agama, dan pandangan hidup. Keenam, masyarakat post-industri. Era teknologi menuntut literasi digital dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja, digital, dan global. Ketujuh, keluarga post-nuklir. Struktur keluarga kini lebih beragam. Orang tua tunggal, blend, family, dan lain-lain. Pendidikan perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran inklusif yang memahami kondisi dan kebutuhan setiap anak diskriminasi. 8. Pendidikan moral dan karakter.
Pendidikan moral menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Tujuannya untuk membentuk karakter positif seperti jujur, disiplin, empati, dan peduli terhadap sesama. Oke, terima kasih pematerinya. Untuk bagian ketiga, yaitu simpulan. Bab ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan memperkembangkan peserta didik. Pendidik tidak hanya bersifat akademik, tapi juga berfungsi membentuk kepribadian, nilai moral, dan karakter sesuai dinamika masyarakat. Kurikulum yang baik harus adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, serta keberagaman keluarga dan budaya, sehingga dapat mendukung pembelajaran yang relevan, inklusif, dan bermakna bagi perkembangan individu dan masyarakat. Untuk sekarang kita berada di sesi diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita dari kelompok 5. Terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.